Siang Pak Dali. Sore Pak. Ya, sore-sore. Ini sebentar nunggu teman-teman ya. Iya. Ada yang bisa. Tadi saya sholat asar Oke. dulu. Baik, baik Pak, baik Pak. Oke Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Salam Pak Hari. Sore Pak Kita Dali, Pak Mur. Sore Pak Mur. ya, ya. Sholat dulu Pak. Oke, Pak. Sudah sholat, sudah. Udah ya. Oke. Monitor dulu Pak Oke, ya. 5 menit lagi ya. Kita nunggu yang lain ya. Oke, monitor dulu Pak. Oke.
Selamat sore teman-teman, Pak Dali, Pak Hari. Tampaknya yang bisa join kali ini cuma kita bertiga ya. Mudah-mudahan nanti ada yang nyusul.
Mungkin Oh kita gitu Pak. mulai aja, Pak. Sambil jalan ya, Pak. Oke, sore Pak. Ya, Jadi anggota tim kita sebetulnya kan ada 5 orang, 5 ya. plus plus satu Pak Edo dari PUB. Iya Pak. Ya. Nah, Pak Yudi ini agak agak fobia kalau ngezoom, kayaknya dia bisanya kalau datang itu Pak Yudi. Nah, Pak Topano mungkin mudah-mudahan bisa menyusul. Kemudian saya gitu kan, dan Pak Edo. Pak Edo mudah-mudahan juga menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ubor. wabarakatuh. Ya, sejahtera bagi kita semua. Ya, salam jumpa Pak Dali. Kita ketemu waktu di susu publik aja ya, beberapa tahun yang lalu kan gitu. Jadi penting artinya kan kita apa namanya berdiskusi tapi dengan satu tema yang jelas kan gitu. Kalau kemarin kan kita parsial, sekonyong-konyong kita punya program ini, sekonyong-konyong punya program ini kan gitu. Nah, ya itu mungkin juga ada bagiannya tersendiri, tetapi kita akan coba merumuskan, DPN punya program prioritas selama 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena masa bakti DPN ini sampai 2003. Oh gitu Pak. 2023 Pak. Ya, yang DPN sekarang kan gitu. Kalau kalau masih panjang berarti masa baktinya ditambah kan gitu. Tapi oke lah. Artinya kita dengan 1 tahun ini akan coba memaksimalkan potensi yang ada. Tetapi tentunya outputnya juga bukan pada sisi apa namanya wujud konkret ya. Misalkan kalau misalkan kita pelatihannya ada gitu kan. Tapi proses juga menjadi penting gitu kan. Apa yang sudah kita bikin dalam kerangka misalnya on proses itu juga bisa diwariskan nanti dalam kepengurusan yang akan datang. Siapa pengurusan yang akan datang ya bisa juga kita juga nantinya kan gitu. Tetapi intinya masa baktinya kan berbeda gitu. Mudah-mudahan masih dalam kerangka kita sehingga kita masih berlanjut nanti untuk masa bakti yang baru. Nah, di sini kenapa ada 5 program prioritas? Program prioritas itu kan yang pertama itu tentang keselamatan konstruksi ya. Kenapa ada keselamatan konstruksi? Sebentar, ini urusan Gojek anak nih. Jadi kenapa keselamatan konstruksi? Karena keselamatan konstruksi itu merupakan personil wajib yang harus ada oleh setiap badan usaha. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, bahwa dalam proses tender ini si badan usaha harus membuat kalau tidak salah rencana keselamatan konstruksi gitu. Nah, jadi kalau tidak ada tidak bisa membuat rencana keselamatan konstruksi, dia akan gagal secara administratif kan begitu. Dan yang ketiga tentunya diharapkan ini keselamatan kerja atau keselamatan konstruksi ini tidak sebatas pada formalistik gitu kan. Mudah-mudahan ini diterapkan oleh badan usaha anggota kita, karena kalau diterapkan sebetulnya kan untuk keselamatan konstruksi ini relatif lebih enak sekarang karena ada di sana rencana keselamatan konstruksi termasuk anggarannya. Jadi anggaran keselamatan konstruksi itu dibunyikan di dalam anggaran biaya kalau tidak salah, sehingga sebetulnya agak lebih enak dibandingkan yang dulu. Kalau dulu kan anggarannya harus ada tapi tidak masuk pada anggaran yang terpisah, sehingga
yang memotong keuntungan gitu kan, atau menambah biaya kan gitu. Itu tentang keselamatan konstruksi. Kemudian yang kedua, eh, tentang monitoring tender dan sanggah. Nah, ini menjadi penting karena teman-teman dari daerah ini sering katanya terjadi proses tender yang tidak semestinya gitu kan. Apakah dokumen yang tidak lengkap atau SPU yang sudah berakhir dan sebagainya. Banyak sekali kan gitu. Tapi ada satu hal juga bahwa ada opini atau anggapan, asumsi salah satu kegagalan dari BUJK itu dalam proses tender karena mereka tidak tahu aturan tendernya gitu. Aturan tender ini kan dinamis, terus berubah kan gitu. Kemudian ketika bergeser sektor, kadang-kadang ada aturan lain yang berbeda. Dengan BUMN ada aturan spesifik yang berbeda dan sebagainya. Nah, sehingga ini menjadi penting untuk dilakukan sosialisasi kepada badan usaha bahwa regulasi tentang tender itu seperti ini loh, gitu kan. Kemudian karena ada hak dari peserta tender apabila ada ketidakpuasan dengan adanya sanggah, maka kita masukkan pengadaan barang ini dengan sanggah, monitoring tender ini dengan sanggah gitu. Kemudian yang ketiga ini rantai pasok konstruksi. Tadi yang keselamatan konstruksi Pak Dali ya, penanggung jawabnya, monitoring tender ini Pak Wahyudi, ini yang agak fobia terhadap Zoom, dia senangnya terbuka kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah rantai pasok konstruksi, ini koordinatornya ada Pak Hari. Nah, rantai pasok konstruksi ini menjadi satu istilah yang dianggap keren mungkin ya, atau satu istilah yang istilah ilmiah gitu, padahal kan kesehariannya dilakukan. Jadi ketika proses konstruksi itu kan memang kita menjalankan supply chain kan, menjalankan rantai pasok dari mulai kita beli barang sampai kemudian pengiriman dan sebagainya, itu kan bagian rantai pasok. Nah, kita akan mencoba mensosialisasikan tentang rantai pasok ini kepada masyarakat, kepada BUJK kita, bahwa rantai pasok ini seperti ini prosesnya gitu kan. Kemudian ya ujungnya kan nanti ada kegiatan seminar, ada kegiatan diskusi publik, ada kegiatan pelatihan dan sebagainya. Ini semua muaranya ke situ. Atau kalau misalkan ada kelonggaran peluang ya adalah misalkan yang dijalankan, kita menjalankan keagenan besi baja misalkan. Ini kan bagian yang bisa kita jalankan kalau ada peluang. Tapi minimal ini adalah kegiatan pembinaan sosialisasi kepada anggota. Kemudian tempat uji kompetensi penanggung jawabnya saya, di mana ini untuk menghubungkan tempat uji kompetensi ini adalah kita sebetulnya dari tahun kemarin punya program yang namanya pengembangan usaha berkelanjutan. Karena pengembangan usaha berkelanjutan ini merupakan amanat undang-undang bagi asosiasi badan usaha. Nah, pengembangan usaha berkelanjutan ini kita dorong, kita sosialisasikan, tapi mungkin masih abstrak, jadi nggak begitu paham gitu kan. Nah, berbeda kalau misalkan kita membentuk diklat gitu kan, itu kan orang lebih paham, oh ini diklat gitu. Nah, karena itu momentum bahwa dalam proses sertifikasi kompetensi itu harus ada yang namanya tempat uji kompetensi, maka sekaligus kita bentuk tempat uji kompetensi di daerah-daerah yang potensial. Diharapkan semua DPP Aspekindo cabang provinsi itu ada di sana adalah TUK-nya, tempat uji kompetensinya. Kemudian di DPK yang potensial, dia bisa mengkoordinasikan DPK atau kabupaten di wilayahnya untuk
minimal ada satu tempat uji kompetensi. Nah, tempat uji kompetensi yang difungsi sebenarnya adalah sebagai wadah tempat dilaksanakannya uji kompetensi akan kita perluas fungsinya, yaitu ke arah diklat gitu kan. Jadi kita lakukan kegiatan-kegiatan pelatihan keselamatan konstruksi, pelatihan pengadaan barang, pelatihan rantai pasok, semua di tempat uji kompetensi gitu. Nah, kita arahnya ke sana gitu. Nah, tidak hanya itu, ini terkait dengan yang sudah kita jalanin dari bulan Desember sampai sekarang, di mana di sana kita mengenal namanya fasilitator. Nah, ini nanti akan dikoordinasikan oleh Pak Topano Irawan tentang pendampingan BUJK. Juga dilaksanakan di tempat uji kompetensi. Misalkan jadi kegiatan-kegiatan pemberian informasi, melatih badan usaha bisa misalkan menyusun laporan keuangan, membuat neraca, misalkan ini yang mudah gitu kan, atau pelatihan tentang OSS gitu kan, yang selama ini kita lakukan. Nah, itu kita laksanakan di wadah ini gitu. Jadi tempat uji kompetensi kita ini kita perluas maknanya gitu. Juga untuk pelatihan PKB untuk tenaga kerja ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan gitu kan. Kita sediakan wadahnya gitu. Nah, ini semua adalah dalam kerangka kita ujungnya di samping kita melaksanakan yang namanya kegiatan yang memberikan manfaat untuk anggota, juga bisa memastikan anggota masih tergabung dengan kita. Kemudian yang kedua, kita memenuhi standar akreditasi. Karena salah satu persyaratan akreditasi adalah anggota kan gitu. Nah, sekarang anggota itu menjadi satu hal yang sulit dipegang. Kenapa? Karena anggota itu profesi maupun badan usaha dia memproses sertifikasi bisa langsung ke LSP ataupun ke LSBU gitu. Ya kalau LSP LSBU-nya konsisten mempersyaratkan KTA, mungkin kita sebagai asosiasi aman. Tapi bisa aja kan, udah kamu bikin aja KTA-KTAan kan gitu. Jadi bukan KTA asosiasi yang sebenarnya kan gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat sulit untuk verifikasinya gitu. Jadi ketika misalkan di OSS itu kan disebutkan Anda asosiasi mana, asosiasi X gitu kan. Kemudian Anda akan memilih LSB mana, LSBUJ gitu kan. Nah, anggota X-nya ini tidak ada dokumen yang harus ditunjukkan, hanya memilih aja gitu. Dan LSBU juga tidak akan diberi sanksi kalau misalkan ada badan usaha yang menggunakan KTA Aspekindo misalkan, tapi KTA-nya ilegal sebenarnya gitu kan, tapi kan si LSBU nggak tahu kan gitu. Jadi sangat rawan gitu. Meskipun secara legal formal katakanlah sudah ada kewajiban, tapi karena yang memeriksa pihak lain menjadi satu pertaruhan gitu. Nah, itu kira-kira jadi program ini kita susun supaya supaya Aspekindo ini tetap punya anggota, supaya Aspekindo ini tetap terpenuhi akreditasinya, dan supaya kita juga penggerak asosiasinya menerima manfaat gitu. Meskipun kita sekarang volunteer katakanlah, tapi kan suatu saat ketika kita kegiatan sudah berlangsung ya kita misalkan sebagai instruktur adalah honor instrukturnya gitu kan. Sebagai koordinator misalkan adalah honor untuk koordinasinya begitu. Itu kira-kira Pak Hari, Pak Dali, inti dari program prioritas Aspekindo 2021-2022 2022-2023. Silakan mungkin untuk hal ini barangkali ada yang mau menanggapi atau memberikan masukan usulan, silakan. Oke Pak Pur, terima kasih. Saya sih sudah membaca ya surat keputusan ya
sama ada dua nih kan. Suaranya agak ini Pak, samar-samar, kurang keras. Sama sebentar. Iya. Atau speaker saya enggak? Iya, iya, iya. Ya, oke, oke. Mungkin terlalu kecil tadi volumenya. Ah, iya Pak. Silakan Pak. Saya sih sudah membaca ya secara pintas apa yang disampaikan Pak Pur ya, berupa surat ini Pak. Ada dua kan itu. Iya, iya. Urusan dan itu. Ya. Ini mohon maaf aja Pak, saya mau nanya dulu nih. Ini Ya. banyak sikatan-sikatan. Oh iya. Saya kurang ngerti, saya cari kok nggak ada gitu loh. Jadi Iya. kayak ini Pak, BOJK ini apa? Badan Usaha Jasa Konstruksi gitu ya? Gimana Pak? BOJK. Oh, Badan Usaha Jasa Konstruksi. Nah, itu sih saya kira-kira aja nih, badan usaha ya, bener ya. Ya, betul, betul. Nah, KTA itu apa Pak? Kartu tanda anggota. Oh, kartu tanda anggota. Ini saya, maaf Pak, saya belum familiar nih. Iya, 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 iya. Oke, terus ada OSS tadi yang ini Pak sebutkan tadi. Ya, apa namanya? OSS itu apa ya? Apa Pak Hari, One Signal Submit ya? Juga saya, Kak. Dia satu atap lah, layanan satu atap lah. Oh, layanan itu bahasa Inggris ya Pak ya, OSS Ya, ya? ya. Single apa one single Layanan satu atap. Ya. One ini apa ya? One S itu pasti service tuh. Ya, coba saya Oke. cek lagi dulu. Oke, layanan satu atap. Gak apa-apa Pak. Ya. SBU apa nih Pak? Lembaga Sertifikasi OSS One Single Submission. One Single Submission. Jadi intinya Iya. satu nomor untuk semua urusan gitu loh istilahnya. Iya. One Single Submission. Ya, betul. One Single Submission. Ini Pak, SBU apa ya? Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. Oh, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. Kalau LSP kan jelas Lembaga Sertifikasi profesi ya. Betul. SBU ini apa nih Pak? Sertifikat Badan Usaha. Sertifikat Badan Usaha ya. Ya. SKK ini apa nih? Sertifikat Kompetensi Kerja. Kerja. Ya. PKB itu tadi ya? Apa? Ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Berkelanjutan. Oke Pak. Jadi pada prinsipnya saya bisa menerima ya dengan keputusan ini. Ya tentunya saya akan melihat program yang diutamakan ada 3 nih, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Ya. Ya bisa juga tentang soal konstruksi. Ya. Melaksanakan pelatihan ahli K3 untuk dapat sebagai petugas K3, memberikan keterampilan membuat rencana keselamatan konstruksi ya. Ya. Nah sekarang jadi saya concernnya ke BOJK nih Pak. Betul. Jadi BOJK nih yang itu ya Pak, yang di daerah-daerah itu ya Pak. Ya, jadi badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi itu kan ada 2. Pertama, badan usaha pelaksana jasa konstruksi atau ya pelaksana. Yang kedua, badan usaha konsultan jasa konstruksi. Nah, kita badan usaha pelaksana jasa konstruksi. Oh, jadi kita yang pelaksana ya Pak ya? Ya, kontraktornya kita. Iyalah. Kontraktornya kita. Saya kontraktor gitu. Kontraktornya kita. Ya, oke. Nah, ini kan kita kan di setiap daerah ada Pak ya? Jadi kita kalau tercatat sebelum pandemi ini ada di 9 cabang 9 ya? provinsi. Tapi mungkin yang sekarang ini mungkin tinggal 22-an lah, yang lainnya itu udah yang aktif 22 mati suri lah gitu kan. Yang aktif ya berarti ya. Ya, 22 provinsi aktif gitu, Pak. Oke, dan ini kan masing-masing kan ada kepengurusan. Ya, untuk cabangnya mungkin sebelum pandemi mah 300-an. Mungkin kalau sekarang aduh nggak tahu nih kondisi
pandemi, kondisi regulasi yang sedemikian rumit, Ya. mungkin bisa aja tinggal 100-an tuh kabupaten kotanya yang aktif ya. Kok jauh banget, Pak? Iya, jauh, Pak. Ya, jadi kan jadi ini pelaksana konstruksi. Betul. Nah, berarti kalau ada ini terkait dengan keselamatan ya, Ya, karena pelaksana konstruksi, jadi dia harus betul-betul mengerti masalah K3. betul, betul. Nah, terus yang saya ingin tahu juga, kira-kira Ya, perata konstruksinya ini kan konstruksi macam-macam, Pak. ya. Jalan kah, bangunan, jembatan, gedung bertingkat, dan Semua, Pak. sebagainya. Hah? Semua konstruksi, Pak. Semua konstruksi ya, Betul, general. kecuali di industri ya. Ya, Di ya. industri nggak ada kan? Industri paling kalau bikin gudang gitu. Dalam gudangnya aja kalau kalau untuk manufakturingnya itu nanti di asuransi rantai pasok. Misalkan untuk Oh, prekes, untuk apa itu kan lebih ke industri ya. iya Tapi iya kalau iya. kontrak, Nggak, maksud saya ingin ini fokus ke konstruksinya, Pak. Pekerjaan ya betul. konstruksinya itu. Berarti Ya, kan ya, bangunan ya. Jadi dia misalnya ya, bangunan jalan, jembatan dan ya, sebagainya itu ya. Maksud saya dia ya. tidak pelaksana konstruksi untuk industri maksud saya. Ya, dia membuat produk bangunan konstruksi. Membuat. Eh, Karena gini, sekarang ini kan dengan adanya teknologi, apa namanya, produk konstruksi juga sudah dimodular. Seperti misalkan bikin selokan kan cukup dia bikin ini Dia aja, bikin ini bikin, dulu, nanti dipasang. eh, Maksudnya ada ya, pabrikasinya lah. ya ada pabrikasinya. Pabrikasi, ya. Eh, Nah, untuk pabrikasinya itu nanti dia masuk ke asuransi rantai pasok. Kalau kitanya berarti masangnya gitu. Nah, iya, tapi kan di dalam membuat produksi ini Pak, itu ada K3-nya juga Pak. Iya, pasti, pasti. Pasti ada maksudnya kan. Jadi Iya, betul. maksud saya maksud saya tidak terkait dengan pekerjaan konstruksi saja, tapi membuat produksi itu ada Ya. kaitannya juga. Jadi gini Pak, ini mungkin nanti Pak Hari yang bisa lebih tahu tuh. Sekarang itu apa namanya, pekerjaan konstruksi itu harus sudah berupa produk. Dia ada di Hmm. e-katalog gitu. Hmm. Jadi kalau dulu kan istilahnya kan apa namanya, seperti tadi bikin saluran irigasi misalkan. Dulu mah kan pasirnya berapa, ininya berapa kan gitu. Iya, iya. Kalau Sekarang enggak ya? sekarang bisa beli betonnya misalkan, bisa beli apanya gitu, agak-agak Iya, iya. berbeda gitu. Tapi intinya ketika dilakukan pemasangan itu kan menggunakan K3. Tapi Betul. bukan ketika produk itu dibuat, karena itu sudah masuk ke area lain gitu. Ada lain. Oke. Nah, Oke, ngerti saya. Jadi saya nanti fokus ke pelaksananya aja ya, iya, pelaksanaan iya, iya. kegiatan konstruksi. Oh ya, clear Pak. Hmm, Jadi yang berupa apa jenis-jenis konstruksi itu bangunan dan sebagainya tadi ya, udah jelas. iya. Saya masukkan Pak Dali, Pak Wur. Ah, Ya, silakan Pak. Tadi benar, pertanyaan Pak Dali itu benar tuh tadi Pak. Apakah hal lingkupan karena keselamatan kerja konstruksi ya hubungan dengan apa namanya eh, PP ya PP keselamatan kerja konstruksi karena Pak Dali nanya industri itu benar juga Pak karena gini bukan hanya pekerjaan keselamatan konstruksi bukan hanya di proyek konstruksi saja Pak. Contoh misalnya pekerjaan jembatan. Nah, jembatannya itu dirangkai di fabrikasi, Hmm, workshop, kan perlu delivery. hmm, Nah, kesamaan konstruksi itu kalau di proyek itu, kalau di pelaksanaan, misalnya dia jadi menkonnya, dia akan memastikan bagaimana pembuatan rangka bajunya di workshopnya, workshop subkon gitu kan. Nah, itu dirangkai di sana bagaimana keselamatan kerjanya gitu kan. Kemudian delivery-nya juga. Nah, ini harus ada prosedur-prosedur yang memang harus diverifikasi dulu, Pak. ya. Izin untuk Tapi maksud saya itu kan bukan lingkup kita kan. bukan ya Pak ya, Power ya. Apakah sampai di situ Kalau nggak Pak? salah ke Pak Wur tadi bilang bukan ini kita. Jadi Ya, kita kalau terima janji. untuk pembuatan produknya bukan, karena dia Nah, itu ada makanya. perusahaan lain gitu, perusahaan lain. Itu Pak Pur. Ya, Saya betul. maksudnya begitu tadi.
Ya, Nah, karena kan tapi yang jadi ini, pekerjaan itu kita memasangkan aja, ya, tapi membeli ini mas. Pak Wur, itu Ya, tergantung lingkupnya. Bisa juga si produsennya ngirim ke pelabuhan kita ya. Nah, kemudian transport dari pelabuhan ke lokasi ya, kerja itu bisa juga bisa masuk lingkup dari ya, kita ya, juga kadang-kadang ya tergantung ya, ininya, ya, ya, ya kan? ya, ya, ya. Tergantung sih apa kita mau terima di tempat kerja kan Ya, itu. tergantung lingkup pekerjaan konstruksinya gitu, emang betul. Ya. Betul, Betul, Pak. betul. Betul, betul. Ya, Nah, ya, terus yang lagi yang saya ingin tanyakan juga, kita pernah bekerja di dalam kita membangun gudang ya, misalnya kata Pak Wur tadi ya. Kita membangun gudang, tapi di dalam area industri gitu. ya. Bisa nggak itu? Bisa aja. Nah, iya. Seperti pergudangan kan, atau misalkan di pabrik ya dibikin gudang gitu ya. Nah, Nah, itu bisa. BOJK kita yang bikin, tapi pabriknya punya Ya, orang lain gitu loh. iya, iya, iya. Itu bisa Pak, artinya kita bersinggungan dengan pihak lain. Iya, dengan operasi dia, dengan segala Ya, macam. Itu karena apalagi kalau industrinya industri petrokimia atau misalnya kilang ya misalnya ya, 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 SP-nya atau pabrik semen lah. ya, Nah, itu kan kalau bekerja membangun di dalam suatu industri yang beroperasi, itu risknya lumayan, Pak. betul, betul. Kalau sampai misalnya pabrik semennya kita ada kejadian gitu kan, sampai dia stop gitu, wah habis kita. Iya, 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 iya. Betul, 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 Pak. Jadi maksud saya, nah itu nanti K3 ini luas sekali gitu. Betul, betul, betul. Nah, itu ya. Saya sudah paham pengetahuan pemahaman ya, kemudian pelatihan jelas itu. Ya, ya. Itu kan pelatihan untuk supaya kawan-kawan kita di BOJK itu bisa maksudnya bisa sebagai petugas K3 gitu kan. Betul, betul. Nah, yang saya tanya lagi nih Pak, itu Ya, klien kita tuh siapa sih kliennya? klien kitanya, Iya BOJK. Kita klien kan BUJK, kontraktor nih, klien kontraktor. BUJK itu yang ada di lingkup kita itu mungkin 99% itu pemerintah. APBN, APBD dasar basis anggarannya. Oh, 1% mungkin ada swasta, tapi swasta itu paling hanya di Jakarta. Kalau di luar daerah mana ada swasta kan gitu. iya APBD, APBN APBN. sama mungkin ada hibah yang agak besar, Oh. biasanya kan ada hibah dari ADB atau apa gitu. Nah, Jadi memang administratif itu hal yang utama gitu dalam proses tender itu. iya, maka itu. Teman-teman kontraktor itu sekarang hanya baru sebatas itu, belum tentang manfaat. Sebenarnya kalau K3 ini dikelola itu bisa memberikan manfaat, itu belum ke sana kelihatannya. Iya, Hasil kelihatan prosedur formal, dia harus menyiapkan administrasi betul, K3 gitu. betul. Nah, sekarang APBD jadi pemerintahan ya, APBD, Ya. APBN. Nah, sekarang dari APBD, APBN ini dia punya persyaratan-persyaratan tertentu nggak masalah K3? Ada regulasinya. Iya. Makanya setiap badan Karena usaha itu kalau di setiap industri Pak, di industri ya, itu ketat. Ada persatuan harus begini, begini, begini kontraktor dulu. Nah, itu. Nah, sekarang dengan ini pasti ada juga ya. ya Pak Hari mungkin lebih tahu Pak. Coba Pak masukan Pak. Tapi benar tuh Pak, karena saya ngalamin dua-duanya Pak. Yang dibilang apa dikatakan Pak Dali itu benar. Jadi ada yang namanya kita bicara APBN atau PBD. Nanti pertama saya juga sempat kaget Pak. Sempat kaget saya pelaksanaan khususnya ketiga ya. K3 itu dikonstruksi dengan di dunia konstruksi tapi di luar konstruksi kontraktor. Jadi misalnya kita anggap aja migas lah gitu ya. Itu drastis sekali Pak. Namanya kalau di konstruksi, kita punya konstruksi kayak misalnya di PUPR ya atau tapi sekarang sudah mulai ada kemajuan di konstruksi swasta. Jadi misalnya orang itu sesuai regulasinya harus medical check up. Kalau tukang-tukang pekerja apa namanya buruh itu kita mintakan untuk medical check up dengan peralatan atau APD yang harus sesuai dengan regulasinya,
itu mungkin akan high cost gitu Pak. Itu konstruksi ya. Benar, Pak. Konstruksi. Tapi kalau di migas itu bukan menjadi high cost karena itu sudah inherent ya, sudah mencakup dari bagian proses gitu. Jadi sesuatu hal itu tidak. Makanya kalau kita bicara di kontraktor, mungkin sejauh ini kalau konstruksi itu ada apa namanya harga estimasi ya, apa namanya harga estimasi owner. Ya, owner estimate. Owner estimate. Owner Itu estimate. udah ada perhitungannya mereka gitu kan. Nah, perhitungan mereka itu sudah kita bilang itu mendekati sempurna lah terhadap kesamaan kerja gitu kan. Iya. Nah, kalau di konstruksi on estimate-nya itu pekerjaannya. Sedangkan HSE-nya tuh keselamatannya di luar dari itu gitu Pak. Sehingga makanya benar apakah nih kalau kita bicara sempurna seperti misalnya di gas itu harus begini-begini, ngeluh Pak. Kontraktor kita akan ngeluh gitu kan. Iya. Mungkin kan dilakukan Pak gitu. Karena yang berat itu Pak, kalau kita untuk peralatan K3 itu mungkin oke ya, kelihatan ya. Tapi kalau yang diminta misalnya, si kontraktor harus punya ahli, petugas ahli K3 dengan punya sertifikasi kompetensi A gitu misalnya. Ya. Nah itu Pak. Nah jadi itu bisa nanti kaitannya dengan yang Pak Wur itu, TUK LSP kita tuh Pak. Ya. Tapi kan LSP kita itu kan dia bukan K3 kan? Ya, kita bukan. Bukan. Nah, sipil. Bisa diambil ke LSP lain. Nah kayak gitu itu cost juga Pak itu. Ya. Nanti biaya trainingnya berapa, biaya uji kompetensinya berapa. Itu belum ahli Pak. Kemarin saya sempat ditanya juga oleh rekan-rekan terkait juga dengan BPK ya Pak ya, mengenai izin untuk memasukkan data peralatan di dalam perizinan pembuatan BUJK. Itu di situ diminta ada namanya sertifikasi alat, reksa alat, gitu kan. Kalau saya dulu di migas namanya handrail, itu kan ada inspeksinya Pak. Jadi gitu Pak, itu namanya SIO. Betul. Nah, itu surat izin operasi. Orangnya itu kemarin ditanyakan. Iya, Pak, alatnya Pak. Genset saya diinspeksi Pak, gitu kan. SIO, ya itu namanya SIO sama SILO Pak. Surat izin layak operasi, surat izin operasi. Jadi kayak SIM gitu. Betul, itu di migas itu biasa Pak ditanyakan. Iya, pasti itu. Teman-teman di konstruksi nanya, harus begini juga Pak. Kita punya alat ada misalnya mesin molen. Mesin molen kita punya 10, sertifikat juga. Iya, sertifikat. Saya Pak Hari, saya pengalaman di konstruksi kan. Ya. Saya itu kalau si kontrak, saya sebetulnya kliennya ya. Ya. Tapi di perusahaan minyak nih, tangki, pipa segala macam. Ya. Jadi si kontrak itu kan wajib dia menyerahkan silo, surat izin layak operasi, misalnya crane atau apa tadi, excavator atau apalah gitu kan. Nah, kalau saya dulu keras Pak. Ya. Saya nggak mau dikasih fotokopinya. Ya, betul. Saya minta asli. Ya. Karena sering kejadian, Pak, itu dipalsu. Ya. Mana aslinya? Pak, kalau fotokopi color boleh nggak? Nggak bisa, saya bilang. Pak, tapi itu ininya di sana Pak barangnya. Nggak apa-apa, kita datang ke sana nanti inspeksi. Jadi gitu, Pak. Nah ini kadang-kadang yang kayak gitu itu kan, itu soalnya itu biaya semua itu Pak, karena bikin surat izin layak operasi itu lumayan Pak tuh. Betul. Itu dari tenaga kerja kan, itu biaya juga itu. Ya, betul. Mungkin juga nanti kalau kita melakukan peningkatan pengetahuan atau pelatihan dengan rekan-rekan juga nanti mungkin akan ada bisa bilang ya perubahan mindset lah seperti begitu. Tapi jangan salah Pak Hari, alat-alat berat itu yang punya itu orang lain lagi, dia sewa di sana. Betul. Nah seringkali gini Pak, kalau mungkin yang kontraktor besar di
karya di pekerjaan-pekerjaan PU gitu ya, PUPR atau pemerintah, itu mungkin sudah mulai ada perbaikan lah. Mereka sudah mulai bisa memenuhi. Tapi kalau rekan-rekan kita nih di UJK yang mungkin levelnya di B atau di rendah di M1 atau M2 M3 itu mungkin mereka akan menjadi beban gitu kan. Ya. Nah, itu dia. Maka itu nanti tadi Pak Dari juga benar juga, lingkup kita nih kontraktor yang seperti apa kan gitu kan, apakah pasar di BUMN atau di swasta gitu kan. Swasta sudah sebagian Pak, lagi swasta sudah sebagian. Jadi dia tidak hanya sekedar harga termurah, tetapi dilihat dari metode kerjanya juga dia. Iya, karena pemerintah sama swasta tuh, apalagi BUMN tuh pemerintah ini agak longgar lah gitu kalau menurut saya sih. Agak longgar. Nah, jadi kenapa saya tanya begini? Nanti ada kaitannya dengan ininya Pak. Pengetahuan apa sih yang saya mesti kasih ini? Barang apa yang saya mesti kasih ini kan gitu kan? Nanti saya juga kepengen sebenarnya Pak Wur, ini kalau kesempatan saya pengen diskusi juga sama teman-teman BOJK nih. Nah, saya minta sharing gitu ya. Gitu. Sehingga saya bisa nangkep, oh ini nih. Kalau migas saya udah tahu Pak, bangun tangki, bangun kilang, bangun. Saya pengen nanti sharing sama salah satu BOJK ya, mungkin yang menurut Pak Bur tuh yang kira-kira aktif gitu, sangat aktif gitu kan. Nanti diatur Pak waktunya. Bisa itu Pak. Iya. Jadi memang pertama tentunya kan seperti disampaikan kan tidak semua mungkin bisa berujung produk yang konkret ya. Tapi proses itu penting gitu, karena kan untuk bisa mendapatkan produk yang konkret itu juga butuh waktu, butuh effort gitu kan. Tapi kan kita akan coba seminimal mungkin, sebisa mungkin apa yang kita kerjakan itu ada output yang konkret kan begitu. Betul. Nah karena itu mungkin ini bagian dari mimpi besar. Mungkin bisa saya inikan dulu. Share. Jadi mimpi saya pertama kita ingin membuat platform one stop shopping untuk kontraktor, gitu kan. Jadi semua kebutuhan kontraktor bisa tercover di sini, sehingga ya meskipun mungkin kalau semua sih tidak ya, tapi relatif lah. Nah di kontraktor ini ada induknya. Nah nanti kita akan ini sudah sudah coba juga sempat didiskusikan dengan Pak Hari. Kita nanti punya TUK online. Jadi itu untuk mengkolaborasi TUK. Jadi betul TUK kita ini nanti tidak hanya melayani satu LSP Pak. Meskipun sekarang LSP ini harus menginduk ke TUK ini harus menginduk ke satu LSP. Kalau tidak salah kan boleh dia minta lisensi atau persetujuan dari LSP lain. Tetapi regulasi LPJK BNSP terakhir katanya harus melekat gitu. Kalaupun nanti misalkan pindah, ya kita tidak tahu apakah cuma satu klik pindah atau harus 1 bulan atau 1 tahun bisa pindahnya kan gitu. Jadi misalkan seperti TUK Aspekindo yang dia Asdamkindo yang punya bidang sipil, dia mau anggotanya ada yang K3 gitu kan. Sehingga yang bisa melaksanakan kan LSP yang punya bidang manajemen pelaksanaan untuk skema K3. Maka dia kalau di kebijakan yang lama, regulasi yang lama, dia kan bisa minta lisensi si TUK ini ke LSP K3. Sehingga kalau diizinkan dia bisa menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi K3 kan gitu. Nah, kalau sekarang
katanya harus mundur dulu dari LSP SDM, kemudian dia melamar, istilahnya mengajukan ke LSP K3. Nah, persoalannya kan prosedurnya apakah seketika cuma klik-klik aja, atau ini harus nanti persetujuannya berapa lama kan begitu. Kalau cukup klik-klik administratif aja, katanya sehari 2 hari kelar, itu no problem mungkin. Tapi kalau harus nunggu 1 bulan, 2 bulan, kelihatannya kan tidak mudah. Sehingga salah satunya kan istilah saya itu tandem. Jadi kita TUK kita ini adalah izinnya lisensi dari LSPSDM, tapi kita tandem dari TUK lain yang punya lisensi dari LSP yang K3 misalkan. Pelaksanaannya tetap di kita misalkan, tetapi secara formal TUK K3 yang menyelenggarakan, tempatnya di kita gitu. Nah, ini yang Ya berarti kerjasama tuh Pak dengan TUK K3. ya, iya kita kerjasama. Kerjasama. Karena itu di TUK online ini nanti yang muncul adalah jadwal uji kompetensi gitu. Iya. TUK itu silakan gabung dengan kita, maka akan nanti jadwal apapun ada di sini. Ini juga untuk seperti bidang sipil ini Pak, itu mungkin ASMED itu ada 300 lebih skema gitu kan. Nah sementara LSP kan skemanya kan terbatas, ada 10, ada 15, ada 20, 30 gitu. Nah kita tidak tahu misal untuk tentang skema misalkan jalan ini ada di mana ininya, LSP mana. Kalau kita mungkin orang asosiasi yang sehari-hari di situ bisa mencari, tapi kalau masyarakat harus mencari kemana dia kan gitu. Nah melalui kita lah mereka bisa cari, cukup kita aja nanti yang kerjasama dengan kita informasi terpublis semua di kita. Pak Wur, Ya, SDM kita kan apa belum jadi atau gimana? sudah lisensi tapi belum integrasi sistem. Sekarang kan agak rumit, Pak. Jadi karena harus ada OSS, harus terhubung PUPR, harus terhubung BNSP, jadi ribet gitu. Mudah-mudahan 2 bulan 3 bulan ke depan operasional, Pak. Mudah-mudahan gitu. Nah, kemudian selain itu saya juga lagi merancang namanya DOAISO. DOAISO ini untuk tentang yang dokumen sertifikasi itu kan banyak Pak. Ada ISO, ada akuntan publik, ada apa gitu. Nah, DOAISO itu artinya dokumen standar. Jadi kita menyiapkan dokumen standar perizinan, sertifikasi dan pelelangan gitu. Nah, ini nanti wadahnya di sini gitu. Kemudian ada satu lagi yang sedang kita siapkan itu tentang ini, rancang bangun. Ini terkait dengan rantai pasok gitu kan. Nah, jadi maksud saya apa yang sedang kita kerjakan, saya sedang bikin rumah-rumahnya. Yang itu nanti muaranya ada di sini. Jadi kontraktor sini isinya itu tadi. Dan kontraktor ini lebih ke media. Jadi media yang tentang keiptekannya. Tapi bisnisnya nanti ada di sana, ada ISO, ada ada tadi TUK online, ada apalagi kan gitu. Nah, kalau sekiranya Bapak-bapak ada ide, boleh juga masukin sini. Punya ide apa? Jadi member dari kontraktor gitu. Lihat yang lembar 3 itu apa tuh Pak isinya Pak? Ya. Yang 3 lembar di bawahnya itu apa tuh? Oh, ini masih belum, saya masih latar belakang, masih belum selesai. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi kita sedang membangun rumah besarnya. Rumah besarnya itu adalah media. Jadi informasi tentang K3, informasi pengadaan, informasi apa ada di sini. Nah, di dalamnya ada bisnisnya. Bisnis TUK online, bisnis DOAISO, bisnis rancang bangun, nanti bisnis apa lagi silakan gitu. Menjadi member dari kontraktor gitu. Nah, jadi itulah
yang sedang kita bangun. Jadi kita sekarang mengerjakan ininya ada tempatnya gitu loh. Tempatnya ada di sana. Seperti Pak Dali suka menulis, nanti ada di kontraktor gitu. Jadi tentang K3 gitu kan, nanti yang tanggung jawab Pak Dali. Nah ini kan di luar aspek Indo Asdam Indo ini private gini, ini kan private kan gitu. Nanti misalkan K3 Pak Dali aja yang K3 kan gitu. Mau pengetahuan dan sebagainya. Nanti kita kan ini kan karena bisnis, kita lihat bisnisnya ada di mana gitu. Misalkan untuk apakah ketika sudah berjalan nanti bagaimana nanti kita kembangkan. Tapi intinya apa yang sedang kita kerjakan ini kelanjutannya ada. Kalaupun misalkan kita tidak di aspek Indo lagi, kelanjutannya ada. Dan kita lebih kepada Indonesia gitu, tidak hanya untuk anggota aspek Indo. Karena nanti kita juga akan menggedor asosiasi-asosiasi yang mau gitu. Jadi eksekusi aspek Indo ini adalah ibaratnya kalau istilah bahasa zaman sekarang kita lagi validasi ide, validasi pasar, apakah produk kita diterima tidak oleh pasar kan gitu. Nah ini sedang kita kerjakan ini gitu. Nah ketika nanti kita ternyata bisa diterima di aspek Indo, nah berarti di komunitas-komunitas lain bisa diterima gitu. Jadi kelanjutannya ada gitu. Itu kira-kira Pak Dali. Ya. Ini penugasan kita ini sampai kapan nih Pak? Ya, tadi untuk penugasan organisasi kan karena masa bakti aspek Indo sekarang kan sampai 2023. Bulan apa tuh Pak? November kalau nggak salah. November 2003 ya? 2023, jadi masih 1 tahun lebih Pak. Iya. Nah, tapi itu tadi kalau misalkan tidak terpakai lagi di aspek Indo, ada kelanjutannya adalah di kontraktor itu kan. Iya. Kita mau improvisasi apa saja, orientasinya kan kita dapat manfaat gitu. Kalau yang di sekarang itu kan lebih kepada pengabdian lah istilahnya kan gitu. Nah kita kan nggak bisa hidup cuma pengabdian doang kan gitu. Kita harus mendapatkan hasil. Nah hasilnya nanti di kontraktor kita wujudkan seperti apa bentuknya kan gitu. Iya Pak. Oke, mungkin Pak Hari untuk K3 mungkin sekilas sudah paham ya apa yang dikerjakan. Iya. Kemudian tentang rantai pasok gimana Pak Hari? Mungkin pemahaman Pak Hari. Silakan Pak Hari. Rantai pasok itu pemahaman saya sih tadi sama dengan Pak Dali juga ya. Ini lingkupannya mungkin hanya lingkupan kontrak saja gitu kan, karena ada di sini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Mungkin bisa saja itu secara teoritis ya, pengetahuan secara teoritis dan pemahaman mungkin aplikasi ya gitu ya. Jadi gabunganlah antara teoritis dengan aplikasi ya. Kemudian melaksanakan pelatihan dan konsultasi pelaksanaan pekerjaan. Nah, belum bisa dipahami konsultasinya Pak. Konsultasi pelaksanaan pekerjaan itu apakah setiap waktu dia bisa bagaimana caranya? Apakah ada periode pertemuan kah atau ada suatu aplikasi yang dia bisa menanyakan setiap waktu dan terjawab terjawab secara administratif gitu kan pertanyaan konsultasi ini. Yeah. Dan yang ketiga adalah memberikan layanan dan konsultasi mendapatkan material dan alat. Nah ini juga seperti apa konteksnya mendapatkan material dan alat itu kan? Berhubungan dengan konsultasinya. Apakah sebagai bank data untuk supply chain gitu kan, atau itu bagaimana gitu. Dan kemudian juga konsultasinya tekniknya apakah bisa langsung kontak ke bersangkutan atau penyedia material alatnya atau bagaimana kan. Nah ini sukses konsultasinya nih Pak yang agak masih belum jelas ya, belum clear gitu ya. Iya. Jadi mungkin gini, karena ini kan yang tampak di dalam program ini kan sifatnya hanya knowledge ya. Kita tidak ada beban untuk melaksanakan praktek-prakteknya kan gitu.
Jadi praktek rantai pasok gimana sih, kan kita tidak punya beban itu. Kalau dikasih beban itu kan gimana gitu kan. Ya. Karena kan semua butuh butuh effort, butuh waktu kan gitu. Sehingga cenderung kepada knowledge gitu. Nah, jadi semua ini nanti bisa ada di TUK online gitu kan, atau di Doa ISO. Jadi di sana nanti ada kegiatan sifatnya, kalau informatif bersifat tulisan adanya di Contractors gitu kan. Tapi kalau misalkan ada pelatihan, kemudian ada konsultasi, itu nantinya kalau apa namanya wujudnya atau atau tempatnya bisa dilaksanakan di platform gitu Pak. Jadi misalkan ada kan kita memang gini, kenapa platform? Karena kalau kita laksanakan kegiatan itu secara apa namanya tatap muka, itu kan satu hal yang mahal ya gitu. Tetapi tetap untuk meramaikan sekretariat ini menjadi challenge untuk kita. Kemarin 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya sudah suruh teman-teman di kantor itu untuk yang di ruangan apa namanya, ruang rapat Asdam Kino ini dijadikan kelas aja gitu kan. Nah, nanti artinya kalau kita butuh apa namanya insidentil kan tinggal taruh meja gitu kan, tinggal geser. Tapi intinya kita arahkan itu menjadi kelas. Artinya berarti kita harus bisa memunculkan produk. Misalkan secara serial aja kita bikin jadwal selama 6 bulan misalkan. Pelatihan K3, silakan Pak Dali punya waktu kapan gitu kan. K3 ini tentang apa gitu. Dijadwalin aja gitu. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 orang, nggak apa-apa, lakukan aja gitu Pak. Nah, ini untuk memulai kan memang harus seperti itu kalau kita belum punya branding nama kan gitu. Tetapi apa yang kita lakukan itu kita rekam Pak. Kita rekam nanti dijual di platform gitu loh. Jadi meskipun satu peserta ya kita lakukan gitu. Nah, nanti kan kalau direkam itu nanti kan bisa sampai kapanpun, tinggal nanti kalau ada apa namanya ada yang daftar ya bayar ya kesepakatan misalkan untuk royaltinya berapa ke narasumber gitu kan. Untuk platform berapa, seperti Diklat Kerja lah, Diklat Kerja kan udah seperti itu. Jadi Diklat Kerja misalkan dia 20% untuk narasumber gitu. Nah, mungkin salah satu contohnya kita bisa lakukan gitu. Jadi kita jadwalin aja misalnya K3 hari apa, rantai pasok hari apa, kemudian pendampingan hari apa, munculin aja jadwal gitu. Ketika kita sudah punya waktu gitu. Jadi lakukan aja 1 orang 2 orang itu hitung-hitung rekaman. Diklat Kerja itu sekarang hampir punya 200 modul. Dia istilahnya tidak ada anggaran dia itu untuk membuat modul. Anggarannya itu dari kegiatan gitu. Dari kegiatan ini kan Diklat Kerja hampir seminggu 2 kali 3 kali kegiatan. Nah, itu kegiatannya mungkin tidak ada peserta gitu kan, atau kata sedikit. Tapi dia punya modul yang dia taruh di platform, dia jual ke para peserta yang sibuk gitu. Jadi kegiatan kita yang dari 5 program ini utamanya adalah kegiatan menambah pengetahuan dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk misalkan seminar dan sebagainya. Nah, tetapi karena kita punya induk, ini mungkin yang sedikit saya tambahkan. Jadi ada di sana mekanismenya kalau tidak salah ya. Sebentar di surat. Jadi kita itu kan punya namanya pengembangan usaha berkelanjutan, tim pelaksana pengembangan usaha berkelanjutan. Dia dikoordinasikan oleh Pak Edward Hutagalung sebagai ketua. Nah, dialah yang mengelola kegiatan gitu. Jadi kita pisahkan antara
program prioritas dan tim pelaksana PUB. Kenapa saya pisahkan? Karena kalau disatuin tim pelaksana PUB itu akan berat dia. Dia harus mengurus programnya, dia harus juga menjalani kegiatannya kan gitu. Sehingga kita bisa bahwa programnya kita kita buat dilaksanakan oleh PUB gitu. Jadi yang ngurus tentang bisnisnya adalah PUB. Kalau kita adalah mengurus programnya. Nah, nanti ketika organisasi sudah stabil, ini ada anggarannya, Pak. Anggaran minimal gitu kan. Nah, nanti diajukan kita punya program. Rapatlah dengan PUB. PUB kita punya program nih. Oke, misalkan pelatihan K3. Oke, tolong diajukan ke DPN. Gitu kan. Diajukan ke DPN, kita butuh budget sekian, dihitung oleh PUB kan itu. Yang hitung PUB lah. Kita hanya ini, silakan PUB hitung anggarannya berapa, ajuin ke DPN. Nah, kalau misalkan anggarannya ada di DPN, ada sebagian anggaran di DPN, ya berarti kan ada tambahan untuk kita, gitu kan. Tetapi itu kan bisa kita lakukan, kita jual juga, misalkan dengan membayar 25.000, 30.000 per peserta, gitu. Kalau itu banyak kan lumayan gitu. Kita berpikirnya mendapatkan hasil. Itu dari sisi komunitas Aspekindo. Tapi kan kita bisa jual juga ke komunitas lain. Itu melalui platform gitu kan. Kita kenakan misalkan untuk platform seperti Diklat Kerja katakan seperti itu, untuk umum 150.000, untuk yang pelajar 100.000 atau perguruan tinggi 100.000 atau 75.000 gitu. Jadi kita untuk live streaming di anggota Aspekindo cukup 25.000 atau 50.000, silakan aja. Syukur-syukur kalau ada anggaran dari DPN gitu kan, minimal untuk honor gitu. Nah, karena itu memang salah satu PR kita adalah mungkin melengkapi ruangan kita menjadi semacam seperti studio gitu kan. Meskipun sekarang kita bisa misalkan seperti yang kemarin kita di tempat kita masing-masing gitu kan. Tapi kan kalau misalkan ada peserta berarti ya di kelas kita gitu. Itu kira-kira jadi kita sebagai think tanknya memikirkan programnya, membuat programnya, PUB yang mengelola bisnisnya sehingga terbiayai programnya baik oleh anggaran dari DPN maupun dari kita menjual ke peserta. Itu kira-kira ada yang ditanyakan, Pak? Oke, Pak Pur. Saya ingin menanyakan masalah proposal. Itu kan dituliskan harus membuat proposal. Ya. Tentunya dalam proposal itu ada jadwal-jadwal ya. Ya. Walaupun mungkin tidak pas gitu kan. Ya, betul. Saya bisa mundur, bisa maju. Ya. Kira-kira ada punya formatnya nggak? Gimana Pak format dari Asdamkindo atas begitu dalam proposal, membuat proposal? Mungkin kita yang merundingkan gitu, Pak. Seperti apa sih formatnya gitu? Kan biasanya ada kan. Misalnya, kita susun aja berdasarkan yang sudah ada gitu, Pak. Iya, misalnya pendahuluan dulu. Tapi mungkin gini, karena kan gitu. Salah satu orientasi kita kan ke PKB. PKB itu kan ada nilai PKB-nya. Nanti ada standar proposalnya. Saya share ke Bapak deh. Itu aja mungkin yang jadi standar kita proposalnya. Iya. Jadi singkat padat gitu. Ya, formatnya. Iya, betul. Formatnya. Nah, nanti dalam proposal itu kita tentunya belum bisa menentukan biaya dong, Pak. Iya. Ya kan? Ya, nanti yang menggodoknya adalah bersama PUB gitu kan. Iya. Yang penting kita programnya aja gitu kan. Nanti share ke PUB nih. Kita ada produk nih, silakan PUB rumuskan anggarannya kan gitu. Silakan PUB cari anggarannya dari DPN atau kita menjual kan gitu. Itu kira-kira. Iya. Kira-kira yang saya bisa hubungi siapa, Pak? Petugas admin atau apa gitu? Ini kebetulan kan
sekretariat kita tuh lagi pincang. Pincangnya karena sekretariat DPN semua pindah ke LSBU. SBU. LSBU, Pak Herwanto ketuanya kan gitu. Dan di sana bekerjanya gitu. Dicondet sekretariatnya. Kemudian di Asdam Gino juga nanti sibuknya oleh LSP kan gitu. Jadi intinya mungkin mudah-mudahan nanti ketika sudah normal ini kan kita aja kan nggak digaji gitu sekarang ini kan. Karena asosiasi seperti ini kan gitu. Iya. Mungkin nanti ketika sudah normal adalah yang mengurus. Sementara kita aja lah gitu kan. Oh gitu. Kita aja. Misalnya kita punya proses ya udah nanti ke Pak Edo gitu kan. Nah Pak Edo nanti serahkan ke DPR. Tapi kalau sekretaris sih Ibu Eni masih, cuma itu tadi posisi dari Ibu Eni. Oh iya. Eni Sriwahyuni. Iya. Nah, nanti bisa. Ibu ini sibuk di mana, Pak? Ya sudah dicondet Pak di LSBU. Oh, SBU itu ya? Di LSBU. Jadi semua di sana posisi. Kita nggak ada orang gitu. Mungkin ya, ada saya perlu informasi ini gitu. Ya nggak apa-apa. Apa kita saling share aja. Nanti Bu Eni saya masukin ke grup juga di grup kita sehingga dia paham apa yang didiskusikan gitu. Iya. Mbak Eka juga di situ, Pak ya? Ya, Mbak Eka. Mbak Eka itu di LSP dan sekarang masih di Solo. Karena di kita kan nggak begitu aktif, juga tidak bisa membiayai sekretariat kan gitu. Ya sudah, sekarang di kampung masing-masing. Tapi secara online kita tetap bekerja. Kita bekerja cuma secara online. Gitu. Iya. Oke Pak, jadi gimana ya? Targetnya apa nih Pak ya? Secepat Bapak bisa, karena program ini kan karena gini, program ini kan sebetulnya tender itu kan sudah berlangsung. Itu semua. Tapi kalau misalkan kita untuk pembukaan sharing session aja nggak apa-apa. Jadi nanti kita kumpulin para fasilitator, kita jelaskan programnya, kita sebagai untuk K3 gitu. Nah nanti karena gini, yang kesulitan kita ini adalah menyentuh BUJK langsung, menyentuh badan usaha langsung kita susah. Susah ya Pak ya? Kita melalui perantara yang namanya pengurus asosiasi. Sekarang masih mending ada fasilitator. Fasilitator itu kan memang orang yang dinamis bergerak. Kalau dulu kan kita susah banget gitu Pak. Sekarang masih mending agak bisa menyentuh gitu. Nah, nanti program kita adalah salah satunya adalah ngajarin fasilitator. Jadi fasilitator itu biar bisa misalkan dia bisa membantu badan usaha membuat rencana keselamatan konstruksi gitu. Jadi yang kita latih bukan badan usaha langsung tapi fasilitator gitu. Gitu Pak. Bisa seperti itu gitu. Atau karena tapi kan kita buka kelas tidak hanya untuk aspek Indo. Kita buka kelas untuk siapa? Bareng aja Pak, fasilitator sama BOJK-nya. Bisa, enggak apa-apa. Tidak apa-apa, cuma itu tadi kesulitannya. Kita sangat sulit menyentuh langsung badan usaha gitu. Anggota karena kita belum punya database, Pak. Mungkin tahun depan kita bisa koordinasi dengan LSBU, kita punya data. Sekarang sama sekali asosiasi manapun tidak punya data tentang anggotanya. Karena adanya di LPJK gitu. Nah, kita susah menyentuh LPJK. Nah, sekarang kan LSBU, LSP nanti kan punya data. Mereka yang punya data. Asdam Gino nggak punya data gitu. Karena datanya ada di LPJK gitu. Nah, nanti tahun depan barulah kita punya data dari LSBU itu, baru kita share ke badan usaha gitu. Itu bisa gitu. Kalau sekarang kita mau share kemana? Informasi itu hanya yang terjadi sekarang itu tergantung adminnya. Karena yang sampai ke admin bukan ke pengurus. Kata admin penting, kasih, nggak penting masuk laci gitu. Nah sekarang siapa yang bisa mengukur admin itu seperti apa kan gitu? Itu yang terjadi Pak. Sehingga program-program dari pusat ini semua asosiasi sama.
pengurus program dari pusat itu sangat sulit menembus langsung ke sasaran karena harus melalui kan gitu. Tapi tahun depan sudah mulai itu kita bisa intervensi langsung ke anggota karena kita punya data. Dan LPJK kalau diminta data nggak mau dia, nggak tahu itu. Itu kira-kira. Iya. Padahal masih ada kan LPJK Pak ya? Ya, dulu kan kita dari tahun 2003 kita minta akses ke data LPJK nggak dikasih. Linknya aja supaya match gitu loh. Nah, anggota kan nggak mau dia bikin data 2 kali ke LPJK dan ke kita. Dia pengennya kan sekali gitu. Nah, itu problemnya LPJK nggak mau kasih akses. Sehingga kita tidak bisa membangun sistem keanggotaan internal gitu. Nah, sekarang sedang kita bangun gitu kan. Nah, yang pasti nanti kita dapat setelah LSP sama LSP jalan kita baru dapat akses anggota gitu, Pak. Dari situlah kita bisa spreading ke staf informasi ke anggota gitu. Jadi kita tersaring gimana fasilitator, gimana admin di daerah. Mau nggak dia? Makanya kita harus beli insentif kepada fasilitator supaya mereka meneruskan ke anggota. Fasilitator berdirinya di mana Pak? Dia anggota, dia admin sebetulnya, admin daerah, fasilitator itu. Oh. Admin daerah. Seperti misalkan kita di masalah SBU, kan kita di porsi anggaran tuh ada anggaran untuk fasilitator gitu. Dia mendampingi badan usaha gitu. Nah, insentif itu yang kita berikan kepada anggota dan kepada fasilitator supaya dia bergerak gitu. Akhirnya kan dia negosiasi dengan badan usaha, udah dokumen saya yang urus, kasih sekian gitu. Itu yang berlaku sekarang itu. Kita nggak bisa nembus badan usaha itu. Padahal regulasi itu sudah mewajibkan, sudah memberi kesempatan badan usaha langsung kepada OSS gitu. Aduh. Ya udah Jadi Pak. menurut saya sih untuk K3 potensinya bagus Pak, karena badan usaha itu sudah diwajibkan untuk tender dan badan usaha punya SPU pasti dia akan tender. Iya. Karena rumit, kemudian juga biayanya mahal gitu. Nah, challenge kita Pak, dan ada beberapa yang sudah mempraktekkan, itu anggarannya bisa diminta di kabupaten kota maupun di provinsi. Nah, kita yang harus juga ngajarin daerah melakukan itu. Kita mungkin harus punya, mungkin Pak Hari punya contoh proposal dari daerah. Nah, Pak Martin kemarin sudah bikin, nanti kita coba minta seperti apa sih gitu. Nah, nanti kita bikin daerah itu supaya punya proposal itu gitu. Itu yang datang dari PU pusat Pak. Nah, nanti kan bisa kita selipin instruktur dari kita dari pusat satu gitu, dari sebagian, dan kita pernah melakukan kegiatan BIMTEK SKK seperti itu. Jadi kita bisa, yang penting instruktur kita itu kompeten dan istilah mereka itu sudah mengikuti refreshing gitu loh, sudah mengikuti pembaruan regulasi, karena regulasi itu kan cepat gitu. Jadi kalau sudah punya seperti Pak Dali secara kompetensi sudah cukup. Cuma harus pernah ngikuti 1 kali kegiatan yang dilakukan oleh PU, karena di sana ada regulasi gitu. Setelah itu dia bisa jadi instruktur Bapak untuk di PU. Gitu. Ada rencana itu Pak ya? Ya? Ada rencana itu. Iya. Dan kemarin kan Pak Hartoni sudah bisa itu karena pernah ngikuti refreshment. Kalau Pak Hari belum ya Pak Hari ya? Belum. Nah, jadi nanti teman-teman yang punya kompetensi ngikut aja. Karena PUPR juga kebingungan, suka kehabisan narasumber. Dia ngambil dari asosiasi-asosiasi. Apalagi kalau kegiatan ini serempak gitu kan. Oh iya. Serempak pasti dibutuhkan narasumber gitu Pak. Nah, potensinya besar di K3. Dan kita bantu daerah minta anggaran ke kabupaten kota. Di undang-undang itu Pak,
pusat, provinsi maupun kabupaten kota itu dialokasikan anggaran untuk pelatihan. Kalau di pusat itu tenaga ahli dan tenaga terampil. Kalau di provinsi tenaga ahli dan tenaga terampil. Di kabupaten kota tenaga terampil. Nah, petugas K3 itu kan terampil. Jadi dia bisa di kabupaten kota. Jadi mungkin pesertanya bukan hanya dari anggota Aspregino, nggak apa-apa. Ya. Yang penting bisa diselipkan aja 3 atau 5 orang dari Aspregino, yang lain kan asosiasi lain. Karena kalau pemerintah kan harus semua asosiasi kan gitu, ada di dalamnya. Saran aja Pak Wur, Ya, saran saja supaya mungkin bisa masuk apa yang kita ingin capai untuk ke BUJK ya. Mungkin saran aja untuk bagi fasilitator. Ini mungkin masukan aja. Kalau saya lihat sekarang ini ada kendala tuh antara regulasi dan non regulasi. Comply regulasi sama tidak comply regulasi gitu. Jadi artinya dipisahkan apa yang disyaratkan dulu dengan yang belum disyaratkan gitu. Contoh misalnya K3. K3 itu kan disyaratkan di dalam perizinan BUJK. betul. Nah, mungkin ada faktor minimum. Jadi faktor minimum persyaratannya apa yang harus dipenuhi gitu kan. Iya. Kalau pengalaman saya di kontraktor itu kalau tidak ada regulasinya mereka tidak mau gitu. Belum tertarik gitu. Tapi kalau di regulasi mewajibkan pasti akan tertarik gitu. Nah, kemudian yang berikut adalah kalau regulasi sudah diwajibkan, apakah bisa dipermudah? Iya. Apa memang sulit gitu kan? Kalau memang dipermudah, ya ngapain saya ngambil yang sulit gitu kan? Iya. Itu di regulasinya. Artinya kalau seperti misalnya K3 itu disyaratkan di dalam BUJK harus ada penerapan K3 atau sertifikasi K3. Kalau itu wajib, yang kita minta itu kita penuhi. Artinya misalnya K3 itu wajib sertifikasi SMK3, tenaganya sertifikasi ahlinya. Nah, mungkin ada program yang jadi sehingga Pak Dali nanti bisa masukkan pelatihan mengenai pemenuhan kewajiban gitu kan. Perlunya adanya ahli K3. Mungkin programnya bisa melatih orang untuk K3 gitu kan. Dan itu wajib setiap perusahaan ada. Mungkin fasilitator bisa meminta ke BUJK, tolong dong orang satu kamu siapa yang bisa ikut gitu kan. Satu sehingga nanti ada kelas gitu kan, itu kewajiban. Sehingga karena kalau itu bisa dipermudah, saya pinjam aja punya kamu deh sertifikatnya yang masih aktif gitu kan. Kan sekarang kalau ketahuan kan nggak langsung ke kriminal ya Pak ya. Iya betul. Boleh pinjam kan. Nah, itu harus disosialisasikan juga gitu kan. Kamu nggak boleh pinjam, sehingga kalau kamu belum punya ya kamu ikut pelatihan nih. Kita ada programnya gitu kan. Sehingga pemenuhan minimumnya capai, mereka tidak bisa untuk sekedar ada sertifikat gitu. Jadi harus ada orangnya. Jadi kita bisa ada pengembangan untuk BUJK sendiri gitu kan. Iya. Kalau nggak ada regulasinya mereka ya bisa aja deh saya punya kamu saya bayarin saya pakai, nah gitu. Jadi hal seperti itu perlu disampaikan. Itu juga dengan saya terkait dengan supply chain gitu kan. Supply chain pekerjaannya kecil-kecil, misalnya pekerjaan bikin jalan gitu kan, yang bikin jalannya material ada di situ gitu kan. Sedangkan pembiayaannya mungkin back to back pembayarannya gitu kan dari pemerintah. Mungkin tidak sekompleks kalau supply chain yang di sini diminta adalah material pelaksanaan efisien gitu kan. Nah, kalau saya dulu kalau di swasta, kalau kita bikin gedung 10 lantai, pada saat setelah menang tender gitu kan, kita cari Pak material yang paling susah yang mana gitu. Satu material paling susah, misalnya di pekerjaan elektrikal atau di pekerjaan interior atau di eksternal ada susah. Pakai keramik misalnya pakai marmernya dari luar spesifikasinya. Kita udah sekarang Pak gitu kan. Karena mungkin pengkapalannya gitu kan. Harganya supaya lebih murah kalau volume banyak gitu. Nah, itu mungkin itu teknis ya. Tapi itu tidak bisa wajib kalau mereka misalnya untuk ini ada pelatihan nih, kamu ikut dong, BUJK-nya ikut. Mungkin mereka nggak banyak Pak yang mau ikut karena mungkin aplikasinya mereka belum gitu kan, tidak diwajibkan. Nah, pengalaman saya sih begitu sih Pak. Kalau diwajibkan dulu di dari suratnya mereka belum tentu mau. Kemudian kalau itu bisa dimudahkan
Ngapain saya ngambil susah-susah gitu kan? Nah itu. Ya, 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 ya. Jadi kan sih Pak, mungkin masukan supaya bisa dari fasilitator bisa mengkomunikasikan ke BUJK sehingga orang-orang di badan usaha bisa menyertakan orangnya gitu kan. Nah, Ya, ya. demikian sih Pak. Mungkin masukan awal aja dulu gitu. Ya, memang untuk fasilitator sendiri mungkin nanti perlu kita bentuk dalam ketentuan gini. Kalau sekarang itu kan fasilitator itu kan juga adalah sebagian kontraktor yang pengen ngurus SPU-nya sendiri, Ya, betul. tapi tidak mau berbagi dengan yang lain. Nah, mungkin nanti kita untuk program prioritas ini kita rumuskan programnya. Ya, ya. Nanti kita pertajam untuk fasilitator yang memang mau dia menjadi pelaksana program gitu. Nah, khususnya untuk TUK nih, makanya saya sebut adalah TUK, mungkin TUK aja yang kita pertajam nanti, meskipun kan baru 9 nih yang terbentuk. Mudah-mudahan ke depan TUK-nya bertambah, ya saya target sih 50 lah tahun ini TUK kita gitu kan. Itu untuk menambal yang Asdamgino nih, nggak tahu nih Asdamgino kosong nih yang diharapkan mudah-mudahan nanti inilah sebagai corong istilahnya untuk menggalang gitu, karena butuh penggalangan. Misalkan kalau di di Pemetaan Siantar kan ada Pak Justin itu yang dia memang admin gitu, memang dia corong gitu, bukan hanya dia ikut fasilitator untuk pelatihan membuat SPU doang gitu, tapi dia ingin menangkap apapun peluang dari kita gitu. Ya, kalau kayak saya tadi mungkin supply chain, mungkin kalau di BUJK dia ada staf logistiknya atau pengadaannya, nah itu bisa latihan gitu kan. Kemudian di PUPR juga ada setiap orang staf pengadaan logistik gitu kan harus bersertifikat. Nah itu enak lagi tuh Pak. Bahkan mungkin gini, karena kan BUJK kita itu kan sumber dayanya terbatas. Ini yang sedang kita bentuk sebetulnya. Jadi ada tenaga-tenaga yang memang dipersiapkan oleh badan usaha, oleh asosiasi kita untuk bisa mendampingi badan usaha. Contohnya K3 tadi kan. Jadi badan usaha anggota kita itu didampingi dalam proses pembuatan rencana keselamatan konstruksinya. Dalam berbagai pekerjaan, tugas-tugas kita dibantu oleh fasilitator gitu. Itu yang sedang kita persiapkan. Kalau misalkan secara formal dia bisa pinjam dari tempat lain untuk persyaratan, tetapi ketika dia harus memunculkan proposal rencana keselamatan konstruksinya kan dia harus bikin sendiri gitu. Nah disinilah perlu didampingi. Demikian juga untuk pengadaan. Inilah yang saya maksud dengan konsultan Pak Hari. Ya. Jadi kita menciptakan konsultan-konsultan di daerah, misalkan untuk rantai pasok nih. Kan masih alamiah semua kan gitu, pengetahuan kontraktor kita kan masih alamiah, sehingga nanti ketika secara berkelanjutan si fasilitator itu melakukan pendekatan khususnya misalkan untuk perusahaan yang akan ikut tender. Jadi dia harus ini dulu ke kita dulu nih, menyusun anggarannya bagaimana kan gitu. Karena itu kan ada keterkaitannya dengan sistem pasokan yang akan dimunculkan dalam rancangan anggaran biaya gitu. Jadi kita menciptakan konsultan yang multiguna, meskipun pasti bukan satu orang. Makanya saya bilang kan di dalam berbagai kesempatan, tapi mungkin belum begitu paham arahnya. Jadi bisa jadi di tempat kita tuh banyak konsultan yang spesialis K3, spesialis rantai pasok, spesialis mengurus dokumen SPU dan sebagainya gitu. Itu yang akan kita wujudkan di dalam TUK kita. Makanya TUK kita sebetulnya lebih atraktif ketimbang TUK yang dibentuk oleh tempat lain, karena TUK kita ini memang didorong sebagai pelaksana program gitu. Itu kira-kira. Oke, ini udah jam 5.15. Apakah misalkan masih ada yang perlu didiskusikan untuk yang pertama ini atau cukup? Silakan. Saya ini aja Pak, brainstorming sama BUJK.
Boleh, boleh. Nanti kita jadwalkan. Satu BUJK atau gimana? Ya, Atau berapa saya aja? yang paling aktif lah mungkin. Oke, yang paling aktif nanti Satu atau dua boleh. Nggak usah banyak-banyak. ya. Yang paling paham aja ya, karena gini, Ya, kadang-kadang kontraktor nggak paham juga gitu kan. jadi gini, misalnya, enggak, saya kan harus melihat gap-nya di mana sih nih, gitu kan. Ya. Nah, gap itu yang saya harus isi, gitu. Setuju tuh kan? Pak. Boleh. Setuju Pak. Karena saya juga sharing juga nih Pak Wur. Ya. Maksud juga beda juga Pak. Beda juga. Iya, Jadi, iya, kita bisa biasanya saya masuk ke mana? Ke teman-teman di pengalaman Plat Merah sama Migas, kontraktor yang di bawah provinsi, waduh, kasihan juga mereka kasih yang level. Iya. Saya soalnya membaca programnya ini meningkatkan tuh, Ya. melaksanakan Ya. latihan, keterampilan tuh, coba. Jadi memang gini, mungkin bagus juga ide Pak Dali jadi mungkin diambil ya katakanlah masing-masing satu provinsi kalau ada gitu kan. Iya. Untuk diskusi tentang misalkan K3 gitu kan. Nah, tapi yang didatangkan itu orang yang memang dia bergelut dengan konstruksinya kan gitu. Iya, Jangan petugas administrasinya gitu. Iya, Pak. Iya, betul. Saya pengen tahu itu apa sih kira-kira gitu loh. Demikian juga di rantai pasok gitu kan. Jadi kita minta daerah menghadirkan orang yang memang bergumul dengan konstruksinya untuk kita diskusi tentang rantai pasok kan begitu. Oke, Karena bagus. sekarang ini udah berkembang Pak Bor yang saya bilang itu kan. Ya. CSMS itu kan sekarang nggak bisa. Kalau nggak lulus CSMS-nya nggak bisa ikut jadi rekanan. Ya. Iya Pak. Ketat itu. Ya. Wah. Ya, Itu PLN udah mulai loh Pak. PLN. PLN mulai gencar dia. Kemarin banyak ngambil sertifikasi ini kompetensi itu. Mana CSMS apa itu kan. Nah terus Pak Dali untuk karena kalau di rantai pasok kan ada ya Pak hari itu dari LSP-nya Pak Maji tuh. Ya. LSP TMI kan tentang logistik. Mungkin nanti kita bisa apakah perlu misalkan nanti ada kita laksanakan program juga mengarah ke sertifikasinya misalkan. Kebetulan kalau logistik kan masih belum wajib ya. Berbeda dengan K3. Nah, untuk K3 ini mungkin kalau misalkan LSP Bapak juga bisa menghandle konstruksi, mungkin bisa juga kita ada Pak. Jadi di LSP saya itu ada 4 level. Supervisor, supervisor, ahli muda, ahli media, ahli utama, K3 konstruksi. Ada 4. Bapak sudah ini belum? Sorry. LSP Bapak sudah tercatat di ini enggak di PUPR? Karena kita harus tercatat di PUPR. Saya nggak tahu nih. Sepertinya belum Pak. Ya ini kita harus tercatat di PUPR Yun. Saya yakin belum Pak. Bagusnya didaftarkan Pak. Peluangnya besar Pak, peluangnya besar. Itu K3 itu. Ya meskipun ada juga sekarang yang sudah 2K4 itu ada satu sama K3 yang punya pandang ada 2K3 itu sudah ada. Tapi tapi kan dulu beritanya kan Pak yang PUPR kan mau ke BNSP. Betul. Iya kan? Sekarang sudah BNSP cuma BNSP mengeluarkan ketentuan yang K3 konstruksi itu harus rekomendasi PUPR. Mungkin nanti saya share ininya regulasinya. BNSP mengeluarkan itu. Tapi buktinya materi uji kompetensi kita tuh yang masalah konstruksi itu udah disetujui semua sama BNSP. Ya makanya ini kan regulasi baru nih. Regulasi baru. Jadi si BNSP membuat pengumuman bahwa yang menangani K3 konstruksi itu harus mendapatkan rekomendasi dari PUPR. Gitu itu ininya. Ini saya catat ya Pak. Saya mau kasih tahu teman-teman nih. Nanti saya share ininya Pak. Ada suratnya ya? BNSP-nya ada Pak. Surat. Boleh Pak. Masukkan Pak Dali.
Ya. Nah, Jadi kalau sepengetahuan saya itu ada 3 sekarang, Pak. Ada yang K3 migas, kemudian K3 apa namanya Depnaker, Pak, sama K3 PUPR. Nah, PUPR itu K3 ahli muda, madya, utama. Kemudian ada Depnaker kan, Pak, ahli K3 K3 umum. Depnaker. Ada Iya. lagi kan ahli K3 migas gitu. Nah, kalau K3 umum kan general, Pak. Kalau migas lebih tinggi spesifikasinya migas daripada umum, Pak, ya. Iya. Kita ada 3 level, Pak, untuk migas. Betul. Nah, ini kalau PUPR masuk, itu keteter, Pak. Hah? Keteter. Karena sekarang banyak di teman-teman di kontraktor itu di plat merah itu, kontraktor jasa konstruksi ya, Heeh. itu sekarang banyak sudah mulai mencari orang-orang K3 tuh yang muda-muda, yang dari ex migas. Iya, benar. Nah, itu, Pak. Nah, Iya. jadi mereka mulai meningkatkan di situ gitu. Jadi kalau Heeh. secara umum K3 di PUP itu dia bicara CSMS tuh lebih aplikatif kan. Itu dia belum di PUPR. Makanya Iya. kalau PUPR masuk di BNSP itu kualifikasinya lebih rendah dari yang punya Bapak, Pak. Betul. Iya, betul. Nah, Betul. dan maka kemarin saya bilang, tadi saya sampaikan, saya diskusi sama teman-teman di fasilitas di UJK dengan high yang saya juga ngalamin di migas high itu, Pak, high risk, high level. Iris, ya. Teman-teman kaget, Pak. Bisa diaplikasikan nggak, Pak, di sini, Pak? Nah, kan Itu, Pak, di migas itu CSMS itu sebenarnya sejak tahun 90-an. Udah lama. Nah, sekarang mulai diikuti oleh PLN, beberapa perusahaan udah mulai ikut. Mereka memang bagus. Itu kan untuk keselamatan kontraktor sebenarnya. Jadi bagus itu tujuannya itu sebenarnya. Ya. Ini tolong di-share Pak Bur, yang itu apa Ya, baik, nanti saya share baru tentang untuk konstruksi. Iya, iya. Jadi karena kita di BNSP udah nggak ada masalah itu. Ini jalan terus kok. Malah orang PP itu, Pak, orang PP itu banyak ambil K3 konstruksi, K3 utama lagi diambil. Oh ya, LSP Bapak, namanya apa, Pak? LSP Bapak? LSP, LSK3, ini ECOS, India, Charlie, Oh, Aikos. Sierra, Ya. Hotel. Oh, ya. ICOS itu ada singkatannya, Pak, International Computational Safety Health gitu loh. Ada singkatannya ICOS itu. Kalau migas itu mesti standar tinggi tuh. Migas itu, Pak, dia nggak spesifik, dia umum sekali AK3. Jadi dia kalau di tempat saya itu sama dengan sertifikasi AK3. Jadi di kita tuh ada AK3 migas, ada AK3 umum. Nah, itu. Jadi beda. Yang dengan Pak Satrio, Pak, ya? Ya, Satrio Pratomo. Ya, oke. Satrio itu sebagai ini dewan pengarah dia. Kenal ya Pak Hari? Ketemu di Mubadala, Pak. Oh iya, dia dulu di situ. Sama dulu dia di Arko. Iya, Arko dia. Saya kenalnya Pak Satrio waktu di Arko, waktu proyek itu. Ya. BP, Arko, BP itu. Saya terakhir dengan VP-nya Arko, Pak, atasnya Pak Satrio. Ya, Pak Waluyo. Pak Armin dulu VP di BP juga. Oh, iya. Nggak kenal. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih kehadiran Pak Hati, Pak Dali. Mudah-mudahan pertemuan awal ini kita bisa lebih mengerucutkan nanti dalam berikutnya. Nanti kita gimana enaknya ya, bisa kita Zoom, bisa ketemu kalau ada kesempatan ya. Nanti kita koordinasi di ini aja Pak, di WA Group aja. Boleh. Itu aja, kan WA Group biar lebih gampang.
Oke, terima kasih udah habis setengah 6. Sama, Pak Wur, Pak Ya, Adi. terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, besok ke Hutan Kayu, Pak ya. Ya, Awur besok ke Hutan Kayu ya. gimana gimana? Besok ke Hutan Kayu. Oh iya iya iya. Iya. Oke lah, kita ketemu. Pak. Oke 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 oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini, Pak. Iya iya. Iya. Assalamualaikum. Salam.